Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membacakan manaqib Datuk Kiai Marogan. Namun sebelum kami lanjutkan, kami mengenalkan diri dulu. Nama saya Mas Agus Kamil Al-Rasid bin Mas Agus Kiai Haji Husin bin Kiai. Kami ulangi. Mas Agus Kamil Al-Rasid bin Mas Agus Kiai Husin bin Mas Agus Kiai Mansur bin Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid Datuk Kiai Marogan. Jadi saya urutan keempat. Jadi mohon izin saya membacakan manaqib siapa sosok Kiai Marogan ini. Kiai Marogan nama lengkapnya adalah Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud bin Mas Agus Mahmud alias Kanang. Beliau lahir di Kampung Karangberahi yang sekarang ini Kelurahan Kertapati. Oleh karena beliau ini berdomisili di Muara Sungai Ogan Kertapati, maka orang-orang menyebutnya Kiai Muara Ogan atau Kiai Marogan. Beliau lahir di Pajar tahun 1227 Hijriah atau tahun 1811 Masehi dari seorang ayah bernama Mas Agus Haji Mahmud alias Kanang. Ibunda Mas Agus Abdul Hamid adalah seorang wanita Siam atau Cina bernama Perawati. Mas Agus Abdul Hamid atau Kiai Marogan ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Kiai Mas Agus Abdul Aziz atau disebut juga Kiai Mudo. Dijuluki Kiai Mudo karena lebih muda dari Kiai Marogan. Kiai Mudo menyebarkan agama Islam atau berdakwah di Kabupaten Muara Enim, daerah Betung, Sukarami, Gumai, Kartamulia, Gelombang dan lain sebagainya. Kiai Mudo wafat di Palembang dan makamnya ada di sebelah luar dekat makam Kiai Marogan Kertapati. Meskipun Kiai Mudo ini juga giat menyebarkan atau mengajarkan agama, tetapi tidak setenar kakaknya Kiai Marogan. Ayah Kiai Marogan yang bernama Mas Agus Mahmud alias Kanang adalah seorang pengusaha atau pedagang yang juga seorang ulama. Beliau adalah keturunan Ningrat atau Raja-Raja Palembang. Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid alias Kiai Marogan wafat pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Rajab tahun 1319 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 1901 Masehi dalam usia 90 tahun. Beliau dimakamkan di Gubah samping Masjid Kiai Marogan. Pada masa remaja ketika usia beliau baru mencapai 9 tahun, ayahnya tercinta meninggal dunia karena sakit saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dalam perjalanan pulang dengan menggunakan kapal laut, pada waktu itu melewati Laut Aden, Yaman Selatan, ayahnya tiba-tiba sakit dan langsung meninggal dunia. Menurut kisah, pada waktu meninggalnya ayah Kiai Marogan ini, kapal tidak mau bergerak dan selalu mengarah ke daratan Yaman Selatan. Akhirnya setelah jenazah ayah Kiai Marogan ini dimakamkan di daratan yaitu Gubah Al-Jawi Aden Yaman Selatan, barulah kapal tersebut dapat meneruskan perjalanan pulang ke Indonesia. Sejak yatim ditinggal ayahnya, Kiai Marogan remaja harus bekerja membanting tulang untuk menghidupi dirinya. Beliau membantu ibunya dengan berjualan kayu untuk bahan bakar. Kadang ia juga menjadi seorang tambangan atau jasa perahu. Mungkin karena rajin, jujur dan selalu ingin menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam, maka usaha yang dirintis Kiai Marogan berkembang. Konon sejak usia remaja ia dikenal dengan sebutan toke kayu atau pengusaha kayu. Istri Kiai Marogan ada 2 orang. Yang pertama bernama masih musnah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Mas Agus Haji Abu Mansur dan yang kedua Mas Ayu Hajjah Zahra. Istri yang kedua bernama Raden Ayu Salmah dan mempunyai 1 orang anak yang bernama Mas Agus Haji Usman. Istri pertama bernama Ayu Hajjah Musnah dan 2 orang anaknya, yaitu Mas Agus Haji Mansur dan Mas Ayu Hajjah Zahra, meninggal dunia di kota Mekah dan dimakamkan di sana. Sedangkan istri kedua dan anaknya Mas Agus Haji Muhammad Usman meninggal di Palembang, dimakamkan di Gubah di sebelah makam Datuk Kiai Marogan. Guru-guru Kiai Marogan antara lain yang pertama ayahnya sendiri Mas Agus Haji Mahmud alias Kanang bin Mas Agus Tarudin,
Yang kedua Mas Pangeran Suryo Alim, yang kemudian Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin, kemudian Syekh Muhammad Az-Zahari bin Abdullah, Syekh Sambas ulama kenamaan Indonesia yang bermukim di Mekah, Saudi Arabia, yang kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Afsi. Peninggalan Datuk Kiai Marogan adalah ada dua masjid yang dapat kita saksikan saat ini, yang merupakan peninggalan Kiai Marogan yang sangat elok, yaitu Masjid Muara Ogan di Kelurahan Ketarpati dan Masjid Lawang Kidul di Kelurahan Lawang Kidul. Kedua masjid ini dibangun, diarsitek dan dibiayai sendiri oleh Al-Mukarram Syekh Kiai Mas Agus Syekh Abdul Hamid bin Kiai Mazid Agus Mahmud. Kedua masjid ini bagaikan anak yatim. Pada tanggal 6 Syawal 1310 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 1893 Masehi, diwakafkan oleh Kiai Marogan untuk kepentingan umat kepada pemerintah Belanda melalui kepenguluan agama Islam, yaitu sebuah surat yang berjudul Nazam Mujad Wakaf Lillahi Ta'ala, kepenguluan agama Islam. Selain masjid, peninggalan Datuk Kiai Marogan adalah Pulau Kemarau. Tadi kita dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita. Sebetulnya niatnya itu disampaikan akan dibangun Islamic Center Datuk Kiai Marogan di tanah Pulau Kemarau. Mohon doanya semoga apa yang menjadi hajat baik ini dan semua zuriat mendukung daripada program pemerintah ini, yang mana dalam kegiatan menyebarkan agama Islam, syiar agama Islam dalam rangkaian Islamic Center Kiai Marogan Pulau Kemarau. Beberapa menarik seputaran kisah Kiai Marogan. Ada beberapa kisah menarik kehidupan sesudah wafat maupun sewaktu beliau masih hidup. Menurut cerita orang tua-tua Palembang, beliau ini termasuk seorang wali, yaitu satu tingkat satu tingkat melebihi dari seorang kiai. Akan tetapi para wali ini biasanya dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai karamah yang tidak bisa diterima dengan akal atau logika. Misalnya tentang kewalian Sunan Wali Kalijogoh di tanah Jawa, Wali 9 yang bisa membuat tiang masjid dari kayu, pecahan kayu. Begitupun juga dengan Kiai Marogan. Di antara kisah kemasyhuran Kiai Marogan yang masih diingat penduduk sehingga saat ini, kalau untuk ikan, di mana ada air ikan, sekira sudah menjadi legendaris di kota Palembang. Namun kita saat ini mengkisahkan kisah anak yatim. Pada suatu hari ketika tatkala beliau masih berada di kota Mekah, setelah cukup lama menuntut ilmu dan bermukim, berkatalah beliau kepada teman-teman dekatnya bahwa beliau akan kembali ke Palembang seterusnya dan tidak akan kembali lagi ke Mekah. Mendengar pernyataan ini, semua teman-temannya terkejut dan menanyakan, lalu berkata, "Mengapakah Tuan Syekh mau juga pulang ke tanah Jawi? Maksudnya tanah Indonesia ini. Bukankah semua orang amat berharap selalu dekat dengan Masjidil Haram, di mana sekali sholat dengan nilai lebih dari 100.000 kali pahalanya dibandingkan dengan sholat di tempat lain?" Dengan tenang beliau menjawab, "Aku ingin mengikuti sabda Rasul, ana waqiful yatim bil jannah hakaza." Sambil beliau merapatkan dua jari ke jari tangan kanannya. Teman-teman beliau mendengarkan pernyataan itu terheran-heran saja, tidak mengerti apa yang beliau maksudkan dengan anak yatim. Barulah orang menjadi maklum bahwa yang beliau maksudkan dengan anak yatim itu adalah dua buah masjid yang beliau dirikan di kota Palembang, yaitu Masjid Kiai Marogan dan Masjid Lawang Kidul. Kemudian ada lagi yang kedua, ya, mengangkat balok dengan sebelah tangan. Suatu ketika Kiai Marogan ini, bahwa beliau bisa mengangkat balok kayu dengan sebelah tangan saja,
yang mana suatu kisah tentang pendirian Masjid Kemarogan yang di belakang kita ini, di mana waktu itu 1870-an banyak orang susah mengangkat balok kayu umlen, kayu besi yang besar-besar ke daratan, yang mana saat itu tidak ada zaman teknologi, tidak bisa diukur secara logika. Jadi berkat dari karomah Datuk Kiai Marogan, Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan apa yang niatnya untuk membangun sebuah masjid Datuk Kiai Marogan ini. Oleh karena menunggu lama Kiai Marogan ini jadi kesal, sehingga beliau turun ke sungai dan mengangkat balok unglen tersebut dengan sebelah tangan. Tiang-tiang dari balok unglen besi tersebut masih dapat disaksikan sampai dengan sekarang ini sebagai penyangga atau di ruang utama masjid. Tiang-tiang ini berjumlah 16 buah, 4 sebagai sakat guru dan 12 sebagai penyangga. Itu baik di Masjid Kiai Marogan maupun di Masjid Lawang Kidul. Saat ini masih berdiri kokoh. Dan saat ini juga Masjid Lawang Kidul saat renovasi. Dulunya Datuk Kiai Marogan menyebarkan dakwah. Dua mau masjid ini menjadi pusat dakwah penyebaran agama Islam. Alhamdulillah saat ini Masjid Lawang Kidul didatangkan Allah kembali bahwa menjadi markas dakwah Islam. Oleh karena itu kami dari Suriat Datuk Kiai Marogan dalam ini selaku pembina Masjid Lawang Kidul ingin memperlebar dari Masjid Lawang Kidul, dan kita sudah berjalan saat ini. Alhamdulillah pembangunan sudah berjalan 1,5 miliar. Itu bantuan dari donatur, dari seluruh jemaah sekalian yang hadir di Masjid Lawang Kidul setiap hari Jumat maupun di malam hari majelis-majelis taklim di malam Selasa. Mohon kiranya sampai dengan saat ini niat kita hadir di sini tabarruk pada sabil hal, mendapatkan suatu keberkahan. Apapun yang kita niatkan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.